Aloha, selamat datang di DWA Project. Kali ini kita masuk ke segmen Bemo, berburu mobil. Ya, jadi kayaknya yang di part pertama pada kentang nih, Pak. Kita mohon maaf banget nih buat teman-teman ya. Udah dibikin kentang, pasti ada yang bilang, bangke banget nih DWA gitu kan. Enggak juga, sumpah lu. Tapi intinya sih ada alasannya. Pertama karena ya kepanjangan. Iya. Sebenarnya sih bukan kepanjangan. Iya. Baterai kita habis. Cuman nggak apa-apa lah. Intinya sebenarnya kita nggak mau bikin panjang-panjang, dan di part kedua ini kita mau selesaikan ya kan. Bro Ricky, apakah milih mobil yang pertama atau yang kedua? Di part pertama, bagi yang belum nonton, sebaiknya nonton dulu ya, supaya nyambung. Karena kalau yang kedua tiba-tiba nggak enak juga nontonnya. Nah, kalau di part pertama kita sedikit rewind, kita sudah ketemu sama klien kita namanya Bro Ricky, dan dia ada budgetnya lumayan tinggi, yaitu sekitar 100 jutaan, dan dia punya target 2 mobil. Yang pertama itu mobil full ori E36 323, yang kedua full modif E36 323 manual. Dan saat itu Bro Ricky sudah ngecek dua-duanya, tapi belum memutuskan mau beli yang mana. Jadi di video kali ini kita bakal lanjut nih. Jadi Bro Ricky itu sudah memutuskan dan dia memilih mobilnya yang... Ya, sebetulnya sih kita udah lihat ya 2 mobil. Masing-masing ya karakteristiknya beda yang ditonjolkan gitu. Yang satu dengan harga 70-an juta, dia mengutamakan comfortness. Gimana? Nah, yang kedua dengan harga ya 90-an, dia mengutamakan performance. Nah, itu sih beda karakter ya. Tapi setelah menimbang-nimbang, gua pilih yang lebih menggunakan performance sih. Wih, akhirnya dia cocok. Ya, cuma ya, kita masih dalam proses tahap negosiasi ya. Karena tadi ya cukup alot ya. Iya, susah. Alot ya, secepat mungkin kita selesain sih. Iya, benar. Dia jadi milih mobil E36 yang full modif nih, Pak. Yang udah ACS gitu kan. Ya kalau bisa dibilang sih, siapa yang nggak pengen gitu. Mobil modifan gitu. Karena orang beli mobil ori aja pikirannya pasti pengen modif gitu kan. Ya wajar sih. Akhirnya Bro Ricky memilih itu. Tapi sayangnya Bro Ricky sudah negosiasi alot ya kan sama pemilik mobil yang kedua, cuman nggak deal. Harganya masih belum masuk gitu loh. Ya kan, pemilik mintanya sekian, Bro Ricky mintanya sekian, jadi nggak masuk dan belum ketemu harga yang cocok, sehingga susah. Akhirnya Bro Ricky bingung juga, dia nggak mau juga harga terlalu mahal karena ada pertimbangan untuk perbaikan juga. Bro Ricky juga siap untuk menyiapkan dana untuk perbaikan, sehingga harga juga jangan terlalu tinggi banget lah. Karena memang kita juga bilang mobil yang kedua ini nggak 100% dia tanpa PR gitu. Ada PR-nya juga, cuman nggak banyak, tapi tetap butuh biaya dong. Dan pada malam harinya nih, Pak, tengah malam Bro Ricky nelfon nih, menghubungi kita lagi nih. Dia memang agak sedikit galau dan menjelaskan gitu. Yang balik lagi karena harganya nggak deal tadi. Tapi dia kepengen banget nih punya E36 gitu kan. Ibarat kata nih kalau hasratnya nggak terlepaskan nih, jadi beku nih, Pak. Akhirnya Bro Ricky pun ngambil keputusan lagi nih. By phone bilang ke kita, kalau ada waktu besok dong, tolong kita balik lagi buat ngecek mobil yang pertama. Ya, dengan senang hati sih kita membantu lagi ya Bro Ricky untuk mengecek di mobil yang pertama. Kita kembali lagi ke mobil yang pertama dan Bro Ricky di situ senyum-senyum sendiri ya ngeliat mobilnya. Dia kayaknya merasa itulah mobil yang dia butuhkan. Benar. Dan di situ kita kembali melakukan pengecekan ulang ya, buat lebih detail lagi, lebih tajam lagi. Kita panasin juga mobilnya di situ kan. Dan nggak pakai lama di situ mobilnya langsung di test drive sama Bro Danang.
Terus nggak lama juga ownernya datang nih. Ya. Owner pemilik mobil kan. Karena sebelumnya kalau yang hari sebelumnya kan nggak datang tuh. Ada. Cuman by WA aja gitu kan. Nah kali ini ownernya datang gitu. Dan Bro Ricky lalu negosiasi sama pemiliknya, ya kan. Kita biarkan lah itu urusan pembeli dan penjual, ya kan. Biasa kita nggak ikut campur, biarkan pembeli dan penjual nego. Setelah lama nego dan ya cukup ulet juga tuh, ya kan. Pemilik mobil juga cukup ulet negonya. Akhirnya ternyata deal juga. Dan sebagai tanda jadinya Bro Ricky pun salaman sebagai bentuk kalau ini dealnya itu sah gitu kan. Berarti sudah sesuai harganya, udah cocok antara penjual sama klien kita yang pengen beli mobil gitu kan. Mau kita bocorin nggak nih harganya nih? Bocorin aja Pak. Kira-kira harganya ya sekitar hampir 80 lah ya. Hampir 80. Iya. Iya, jadi bisa dibilang ya cukup lah ya, karena mobilnya memang proper gitu kan. Dan di situ juga ada tambahan sedikit gitu kan, karena mobilnya ini dengan harga segitu kayak pilar B yang pecah gitu kan, sama yang kurang-kurang lah. Itu dibenahin langsung sama owner mobil sebelumnya. Oke, jadi si Bro Ricky ini udah menentukan pilihan ini, udah dapet nih pilihannya, jatuhnya ke Red Calypso ya. Ke Red Calypso. Memang nggak disangka-sangka nih, tapi memang kondisi mobilnya menurut kita sih bagus dan masih orisinil beneran. Mesinnya masih halus banget. Dan lo gimana? Lo ngerasa puas nggak? Puas banget. Apalagi sama mobilnya, terus pelayanan DWA juga top banget. Tapi lo yakin nih, serak nggak sama mobilnya? Serak Serak 100%? 100%. Nah ini ada sama pemilik sebelumnya nih. Gue pengen nanya nih, dengan bro siapa namanya? Gue dengan Gala. Oke. Bro Jenggala ya. Mungkin kalau orang-orang Bintaro nih nggak asing. Ya jadi buat Bro Jenggala nih kira-kira ada masukannya nggak nih buat si Ricky gitu kan? Dia kan udah pindah tangan nih mobilnya. Kira-kira ada masukan nggak buat mobil ini perawatannya? Oke. Kalau saran dari gue pribadi sih, berhubung mobil ini udah speknya full ori, lebih better keep it original sih. Kalau saran dari gue ya, karena mobil lebih dinilai prestige bila mana tuh mobil memang benar-benar full original sih. Itu kalau saran dari gue. Gitu. Gue setuju ya, karena mobil gue sampai saat ini juga masih original banget. Karena nilai original di mobil tua, apalagi mobil BMW ya, mobil Eropa, itu apalagi terawat banget, dilihatnya lebih wah banget lah pastinya. Oke, gue minta lu berdua salaman dulu dong. Udah deal dong sih. Oke. Dan selesai sudah, ya kan, tugas kita selesai. Bro Ricky sudah punya mobil idaman, kita juga senang bisa bantu. Betul. Ya kan. Dan itulah perjalanan kita di Bemo keempat ini. Cukup panjang dan berhari-hari juga. Iya, berhari-hari juga. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya. Hitung-hitung intinya yang penting Bro Ricky sekarang juga jadi keluarga baru buat kita. Kita juga nambah pengalaman, ya kan, pengetahuan soal mobil jadi bertambah juga. Iya. Dan terakhir sebelum penutup, ada kesimpulan nggak kira-kira untuk di video Bemo keempat ini? Kalau menurut lo dulu deh. Menurut gue sih kesimpulannya adalah jodoh itu nggak kemana Pak. Nah benar sih. Jadi kita sudah tertarik sama sesuatu nih gitu kan. Udah bakal yakin nih gitu kan. Ini bakal jadi milik kita. Ternyata ada perubahan gitu kan. Perubahan ya mungkin udah dari yang atas jodohnya ngarahin yang kemana. Akhirnya seperti yang kejadian pada Bro Ricky kali ini. Udah tertarik sama mobil yang kedua. Tapi ternyata jodohnya ternyata yang pertama. Dan kalau menurut gua, kesimpulan yang menurut gua ya, sediakan uang yang proper ya. Untuk beli mobil itu harus sediakan uang yang proper. Jangan maksain. Jangan maksain. Kalau dipaksa itu nanti jadi rugi sendiri. Benar. Bukan rugi sendiri juga, tapi malah jadi beban buat diri sendiri. Ya. Oke, jadi gitu loh. Sekian dulu perburuan Bemo yang keempat kali ini ya Pak. Ya, tapi sayangnya karena kondisi di Indonesia ini sedang tidak memungkinkan ya. Jadi menurut kita sebaiknya kita untuk saat ini nggak menerima berburu mobil dulu ya. Iya, kita hold dulu ya. Kita hold dulu sampai kondisi sudah oke, sudah baik. Mungkin saat video ini dibuat atau mungkin saat video ini ditonton sama teman-teman mungkin kondisi udah baik ya. Kita nggak tahu juga. Cuman pada saat sekarang itu kondisi masih ya nggak kondusif lah. Iya.
ada penyebaran virus COVID-19 yang meresahkan. Jadi kita agak jaga-jaga nih. Betul. Ini kita juga syuting juga hanya Kita gua sama jaga Arif. jarak Nah, nih. iya, ini nggak ada jarak sekitar 1 meter lah. Ya intinya gitu sih. Yang penting kita berdoa aja semoga masalah ini cepat kelar gitu kan. Supaya semua orang bisa beraktivitas kembali dan kita juga bisa ngebemo lagi Mas. Betul. Oke, sekian dulu video dari kita Bemo yang keempat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Sekian dulu dari gua Danang. Dan gue Arif. See you in DWA next project.